Jika Anda ingin berlibur dengan nuansa yang berbeda, kunjungilah Desa Wisata Muncar, Kabupaten Semarang. Desa ini meraih juara 2 Anugerah Desa Wisata Jawa Tengah tahun 2022. Selain bisa menikmati keindahan alam yang masih asri, di sini Anda juga bisa melihat hasil kerajinan warga berupa jaran kepang dan batik khas Muncar. Beragam potensi unggulan Desa Muncar Kabupaten Semarang patut dikembangkan. Salah satunya kerajinan jaran kepang atau kuda lumping. Perajin kuda lumping yang masih bertahan adalah Sunarji. Bahkan pembuatan kuda lumping juga diwariskan oleh Sunarji kepada generasi muda Desa Muncar. Sejak saya menjadi kepala dusun pada waktu 93, itu sejarah wilayah Dusun Dukosari itu ada kesenian yang namanya kuda lumping, ketoprak, wayang orang. Setelah saya menjadi kadus, berhubung Dukosari ini ada kesenian kuda lumping yang saya tahu, ini saya hidupkan kembali dengan catatan saya mengumpulkan warga masyarakat. Mari dihidupkan lagi karena kebutuhan setiap tanggal 17 Agustus ini kan Desa Muncar mengadakan seolah-olah iring-iring ya. Iring-iring ternyata membutuhkan kuda lumping. Pembuatan satu jaran kepang paling sederhana biasanya butuh waktu 4 hari. Awalnya potong bambu lunak menjadi ukuran kecil. Selanjutnya potongan bambu kecil diserut hingga tipis. Kemudian dianyam, membentuk rangkaian kuda lumping. Proses berikutnya rapihkan bagian kepala dan ekor kuda lumping. Tahap akhir, tambahkan hiasan dengan cat atau pewarnaan kuda lumping sesuai pemesanan. Satu kuda lumping dijual dengan harga bervariasi tergantung tingkat kesulitan pembuatan, mulai dari Rp175.000 sampai Rp800.000. Salah satu kesenian tradisional yang masih dilestarikan sampai saat ini di Dusun Dukosari, Desa Muncar, Kabupaten Semarang adalah kerajinan jaran kepang atau kuda lumping. Di sini masih ada pengrajin yang setia membuat kerajinan jaran kepang ini atau kuda lumping ini digunakan masyarakat pada saat acara-acara tertentu dan bahkan menjadi potensi wisata dari Dusun Dukosari, Desa Muncar, Kabupaten Semarang. Di sini bisa kita lihat ada berbagai macam bentuknya jaran kepang dan ini adalah biasanya yang paling mahal karena pembuatannya juga cukup sulit dan membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Wih, ada lagi nih produk andalan wisata Desa Muncar, kerajinan batik. Keren-keren kan? Aneka motif batik Muncar, hasil karya Ramadan. Pria berkacamata ini sudah memproduksi batik Muncar selama 2 tahun dengan bahan kain katun. Guna menghasilkan pakaian maupun sarung bermotif batik Muncar, butuh 2 meter kain katun. Ya sudah 2 tahun lah. Awal mulanya itu saya disuruh sekolah sama Pak Kepala Desa ke Ungaran, tempatnya Bu Adesti itu. Disuruh belajar ke sana. Katanya ada program membatik gitu. Nah, saya terjun ke dunia batik. Nah, alhamdulillah ternyata bisa buat batik sendiri di rumah. Bapak selama 2 tahun itu batik apa aja nih Pak yang udah Bapak bikin sampai sekarang? Ya kalau batik itu yang atasan untuk baju sama bawahan sama ikat ada sarung. Gimana Pak cara memasarkan batik itu Bapak? Pemasarannya lewat pemerintahan desa, BUMDes. Yang memasarkan itu BUMDes sama Podarwis. Pembuatan batik Muncar meliputi proses batik cap dengan tumpal atau alat cetak dan batik tulis dengan canting. Biasanya untuk menghasilkan satu kain batik cap butuh waktu 1 hari. Sedangkan proses satu kain batik tulis butuh seminggu karena ada perekatan warna dengan pencelupan kemudian penjemuran sehingga lebih lama. Ciri khas batik Muncar menggambarkan sosok Nyi Ageng Serang, pahlawan nasional yang membantu perjuangan Pangeran Diponegoro di Jawa Tengah melawan penjajahan Belanda pada tahun 1825. Saya jadi tertarik nih belajar bikin batik Muncar dengan canting bareng teman-teman mahasiswi peserta kuliah kerja nyata atau KKN di Desa Muncar. Pemirsa, ini adalah salah satu proses dalam pembuatan batik Muncar, yaitu mencanting. Di sini harus diperlukan ketelitian, karena kalau tidak teliti, ini bisa belepotan kemana-mana dari canting yang saya tuangkan ke dalam kain. Jangan sampai luber kemana-mana cantingnya ini, karena bisa merusak pola yang sudah ada di kain ini. Ayo, bisa Mbak? Saya agak berantakan ini, Mbak. Agak susah. Kalau yang belum terbiasa agak susah ini.
Nah, ini juga nih tidak ketinggalan potensi kreatif warga Desa Muncar. Bunga telang diolah jadi sirup dan teh. Untuk pembuatan sirup bunga telang cukup mudah. Siapkan bahan pelengkap jahe, kayu manis, jeruk nipis, gula pasir, dan sereh. Setelah bunga telang dicuci, geprek, sereh, jahe, kayu manis kemudian direbus dan disaring. Campurkan gula pasir dan bunga telang dalam rebusan hingga menyatu. Selanjutnya diamkan 15 menit sampai mendidih. Jika sudah matang, kembali diamkan 5 menit agar tidak terlalu panas sebelum dikemas masuk botol. Biasanya sirup bunga telang dan teh bunga telang dipasarkan saat pengunjung berwisata ke Desa Muncar. Untuk sirup bunga telang, kalau ada tamu berkunjung ke Ngidam Muncar itu dikenalkan sirupnya, soalnya ini inovasi baru. Desa Muncar kaya inovasi dan kreativitas, termasuk kesenian lokal ini, tari rodat abadi yang biasa ditampilkan menyambut tamu. Selain potensi keindahan alam, berkat kemampuan warganya, Desa Muncar meraih juara 2 Desa Wisata Jawa Tengah tahun 2022. Ramadan Wibisono dan Muhammad Khadafi melaporkan dari Kabupaten Semarang.